tadi ditakikan ya. Semua menyaksikan prosesi yang saya anggap sakral ini karena sudah dari tahun 1943 terjadi kekosongan sampai sekarang. Waktu itu memang dalam masuknya penjajah Jepang kemudian kita bersiap-siap untuk merdeka, akhirnya merdeka, semua bergabung dengan NKRI ya. Nah, kemudian proses ini seperti saya sampaikan tadi itu sudah berlangsung lama ya, dari tahun 2003 sampai sekarang. Jadi memang ini sebetulnya tidak bisa ditunda-tunda lagi lah. Seperti ada diketahui, bangsawan itu terdiri dari 4 rumah. Ada rumah Gonjong, rumah Ijo, rumah Beringgi, kemudian rumah Pakabalai. Nah, kemudian prosesi untuk ditabalkan menjadi raja atau menjadi raja itu sudah ada acuan ya, yang sudah berlaku sementara ini ya. Kalau nanti kita sesuaikanlah ke depan itu. Nanti disampaikan juga dari tahun 1918 itu sudah dibuat buku itu. Nah itu yang jadi acuan kita. Kalau itu dipelajari jelas, tidak sulit. Kemudian yang menentukan siapa yang lebih tepat alur patutnya, itu telusuri aja silsilahnya. Silsilah dia, orang bapaknya siapa atau ibunya, neneknya siapa, datuknya, kemudian unyangnya sampai ke atas itu jelas di mana dan rumah mana dia berada. Itu sudah tidak sesuatu yang rumit kalau menurut saya. Maka kami sebetulnya dari 2003 yang lalu sudah diminta oleh tokoh-tokoh adat yang ada untuk jelasnya hadir pada penyampaian informasi ini. Abang saya, Bang Teddy dari Dahlan, kemudian kita juga ada Pak Datuk Bendaro, tokoh adat kita, kemudian Datuk Elen, kemudian Tok MP, Herman ini sebagai yang dipercaya oleh masyarakat adat di sini untuk menjadi ketua panitia dan datuk-datuk lainnya. Ya. Dan ini juga ada nih, Datuk belum mungkin tahu ya, ini raja yang sudah ditakikan tapi belum ditabalkan. Saya abang dari beliau, Rezi Dahlan. Perlu saya sampaikan ringkasan saja bahwa peristiwa yang kita sikapi hari ini adalah merupakan rangkaian kegiatan yang sangat panjang. Diawali tahun 2003 yang saat itu saya yang mensponsori, saya pencetus, saya pendana. Yang maksudnya adalah untuk mentakbalkan abang kami tertua. Tapi karena waktu itu ada gangguan ya seperti ini, dan kebetulan abang kami itu ada wakil Kajati beliau waktu itu, juga bingung nengok keadaan seperti ini, ya daripada mencemarkan nama baik dia macam-macam, dia mundur aja. Sehingga pada waktu itu sudah ditetapkan dia akan ditakbalkan sebagai yang dipegang besar. Karena beliau mengundurkan diri pada hari H-nya itu, sehingga tidak ada penakbalan raja waktu itu. Yang ada hanya melaksanakan SK yang sudah dibuat sebagai pucuk-pucuk kuah atap hijau Pak Kuah Pakabalai atas nama Pak kami Dasri Effendi dengan gelar yang dipegang besar, tapi gagal mundur. Kemudian dia pucuk kuah itu Tengku Mansur dengan gelar yang di Pertuan Jumadi Lalang. Kemudian dari atap Gonjong ke rumah Gonjong dengan pucuk kuah Tengku Mutar dengan gelar yang dipegang sakti. Kemudian dari rumah Beringgi Tengku Kamar Zaman dengan gelar Sultan Mahmud. Itulah 3. Karena tidak ada raja yang ditambahkan, yang tertinggi adalah atap hijau. Dialah boleh melaksanakan fungsi raja selama Sultan Zainal atau yang dipegang besar tidak ada. Ini diatur oleh hak kebesaran Raman yang dibuat oleh Tengku Moyang 1938 itu. 1919. Nah kemudian dengan gagalnya itu berjalan setahun 2014 diminta kembali saya untuk ditakbalkan menjadi Sultan Zainal, terus gagal lagi. Kemudian tahun 2022 diminta lagi saya untuk ditakbalkan. Setelah saya amati saya pikirkan, samping saya sudah pensiun, sudah umur, ada adik saya yang lagi masih muda, dan saya lihat karakternya mungkin lebih dari saya.
arifnya, bijaksananya, bersabarnya. Nah, udah ini cocok ini. Di samping saya bisa membackup dia. Kalau ada gonjang-ganjing yang ada. Karena pengalaman saya dari 2003 sampai 2022. Nah, itulah saya sinergi dengan dia untuk menepis kalau ada suara-suara. 2003 berhasillah beliau ditakbalkan menjadi Sultan Zainal. Secara adat dalam hak besar Rambah dengan ditabalkan sebagai Sultan Zainal, beliaulah jadi putra mahkota. Kata aturan itu sendiri. Nah, kemudian 2004 awal, 3 pucuk lain, pucuk bangsawan ini memohon agar setelah beliau ditakbalkan jadi Sultan Zainal, agar ditakbalkan menjadi yang di Beton Besar, karena terlalu lama kosongnya jadi Beton Besar di negeri Rambah ini. Sepakat mereka, tanda tangan, pucuk buah Ataminju, Bangka Balai, Gonjong, dan Melinji. Inilah penentu. Sejak dibuatkan pernyataan itu, kami usulkan, saya sebagai tertua di Bangka Balai, saya usulkan ke LAM untuk diproses agar ditakbalkan menjadi, ditakikan menjadi jadi Duta Besar. Nah, mulailah bulan Mei kita masukkan surat, Juni mulai berproses. Dibuatlah oleh LAM tim Pranata Adat. Ditelusurilah oleh tim ini siapa Teguh Afrizal, baik kapasitasnya, silsilahnya, telusuri segala. Lahirlah suatu buku, judulnya apa? Kajian Pranata Adat Luar Rambah. Ada yang tebal tadi. Ya, itu beliau ketuanya nih. Jadi saran-saran dari LAM kami ikutin, kemudian dipaparkan hasilnya, kemudian ketua LAM menyatakan wah ini dah cukup, dan hasil dari rembukan di luar ya itulah penetapan sama dengan buku kajian dari Pranata Adat LAM. Itulah yang kami rekomendasikan kepada LAM. Nah, itu hasil itulah yang direalisasikan hari ini penakikan. Teguh Afrizal bin Teguh Dahlan, Teguh Afrizal Dahlan, gelar Sultan Zainal, bin Tengku Dahlan, gelar Sultan Zainal, bin Tengku Muhammad Zaman, gelar Sultan Zainal. Sampai sana zuriat kami. Tengku Muhammad Zaman ini menerima waris raja dari abangnya Raja ke-9 Tengku Muhammad Syarif, yang tidak waktu wafat tidak memiliki putra laki-laki. Makanya turun ke adiknya, turun ke kakek kami, turun ke ayah kami, turun ke abdi. Terus silsilah kami. Kami dari suku 67 ya, itu bersama anak kita juga dan kaum bangsawan sebetulnya. Kita kan bahu-membahu ingin Pranata Adat di Luar Rambah ini bisa tertata dengan baik. Itu dimulai dengan misi Raja Gosong. Makanya kami bersatu padu sebetulnya. Walaupun ada riak-riak kecil itu biasalah dalam pengurusan adat. Tapi yang jelas saya merasakan sebagai satu bendaro bergandengan tangan dengan Napi Hututa dan bergandengan dengan bangsawan, kita mewujudkan rencana kita untuk menabalkan Raja Luar Rambah yang sudah lama kosong. Dan kerja-kerja ke depan ini itu sangat berat bagi Raja Luar Rambah, dimulai dari menata ulang Pranata Adat kita. Jadi mulai dari buah-buah bangsawan itu akan ditata yang lebih rapi, kemudian juga suku 67 akan ditata lagi yang lebih baik, dan juga Napi Turuta. Itu seluruh aturan-aturan adat kita itu akan kita buat tertulis ke depan, sehingga itu akan jadi acuan bagi anak cucu kita kemudian hari dalam prosesi, baik itu pemilihan raja, baik itu pemilihan pucuk-pucuk suku, baik di suku 67 maupun di Napi Turuta. Ini adalah kerja-kerja berat kita ke depan. Jadi kita berharap langkah pertama kita dengan penabalan raja ini, kita akan melangkah ke depan untuk memulai kerja-kerja berat untuk menyelesaikan Pranata Adat di Luar Rambah. Saya sekarang diamanahkan oleh zuriat keluarga kami ya, melalui Bang Teji tadi, dan tentu dengan kesiapan, dengan tekad, dengan niat yang
tulus ikhlas bagaimana kekosongan ini kita lengkapi ya. Kemudian tentu dengan kesiapan itu kita tentu juga sudah menyiapkan konsep-konsep pemikiran, gagasan yang akan kita lakukan, tentu tidak lepas dari peranata adat yang ada ya. Kemudian nanti kita tentu bermusyawarah dengan pucuk-pucuk suku untuk bagaimana supaya adat istiadat ini jelas ya, jangan seperti yang terjadi sekarang sehingga timbullah ya. Kemudian harapan saya sendiri tentu dengan keberadaan saya di sini pertama itu tentu dengan kondisi yang sekarang, raja itu bukan seperti dulu. Kalau dulu dia punya kekuasaan, punya wilayah, punya rakyat. Kalau sekarang karena kita sudah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, tentu ranahnya tentu dalam bidang adat istiadat, tradisi ya. Itu yang kita fokus. Kemudian tentu kita dengan pengalaman-pengalaman yang ada, kemudian masukan-masukan, pemikiran-pemikiran yang baik, kita dukung pemerintah bagaimana program pemerintah ini dapat terlaksana dengan baik, yang direncanakan bisa direalisasi, kemudian juga masyarakatnya bisa terayomi dan diperjuangkan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar, kemudian pembangunan-pembangunan di tempat masyarakat berada. Itu saya kira program kita.